Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi aldehida. Gugus fungsi aldehida memiliki nama gugus secara IUPAC alkanal dan nama trivial aldehida. Rumus gugus dari aldehida secara rumus strukturnya maka dituliskan sebagai RCHO, di mana C memiliki ikatan rangkap 2 dengan O dan ikatan tunggal dengan R dan H. R pada struktur ini dapat digantikan dengan hidrogen atau dengan C1 dan seterusnya. Sehingga untuk C1 pada aldehida dimulai dengan mengganti R pada rantai akil dengan atom hidrogen sehingga terdapat satu atom C. Untuk atom C2 maka R-nya diganti dengan satu atom C dan seterusnya. Rumus gugus dari aldehida ini terdapat pada ujung rantai sehingga ini disebut sebagai rumus ujung rantai. Sedangkan rumus umumnya adalah CnH2nO. Sehingga apabila C-nya 1 maka H-nya 2, O-nya 1, jadi CH2O. Apabila C-nya 2 maka H-nya menjadi 4 dan 1 berarti C2H4O dan seterusnya. Untuk tata nama senyawa aldehida secara IUPAC, yang pertama adalah kita harus menentukan rantai utama terpanjang yang mengandung gugus CHO, di mana atom C-nya nanti akan dihitung sebagai satu atom C. Kemudian berikan penomoran atom C dimulai dari ujung C yang terletak pada gugus CHO. Seperti yang tadi saya katakan bahwa atom C pada gugus itu merupakan atom C nomor 1 karena dia terletak di ujung. Kemudian berikan nama cabangnya apabila ada, dan berikan nama rantai utama dengan mengganti awalan alk pada alkanal sesuai dengan atom C pada rantai utamanya. Kita awali contohnya dengan C1, maka R-nya diganti dengan H sehingga terbentuk CH2O. Karena C-nya 1 maka kita berikan awalan met untuk menggantikan alk dan diakhiri dengan anal sehingga namanya adalah metanal. Untuk C2 maka rumus strukturnya menjadi CH3CHO. Awalan alk kita ganti dengan eth sehingga namanya menjadi etanal. Kemudian untuk C3 maka rumus strukturnya menjadi CH3CH2CHO. Awalan alk kita gantikan dengan prop diakhiri dengan anal sehingga namanya menjadi propanal. Kemudian untuk C4 maka rumus strukturnya CH3 CH2 CH2 CHO. Maka ini kita sebut sebagai butanal. Selanjutnya pada 4 atom C apabila salah satu C dari rantai utama dipindahkan menjadi cabang. Dalam hal ini cabang hanya bisa diletakkan pada atom C nomor 2 dan seterusnya. Dan kali ini diletakkan pada atom C nomor 2. Maka kita menamakan cabangnya yaitu metil pada atom C nomor 2. Kemudian sisanya adalah rantai utamanya terdiri dari 3 atom C yaitu propanal. Maka namanya lengkap adalah 2-metil propanal. 2-metil berasal dari cabang yang terletak pada atom C nomor 2. Kemudian pada rantai utamanya terdapat 3 atom C, maka disebut sebagai propanal. Untuk tata nama secara trivial, caranya adalah berikan nama rantai utama sesuai dengan turunan nama dari asam karboksilatnya. Oleh karena itu kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nama-nama asam karboksilat dari senyawa-senyawa turunan aldehid.
Yang perlu diketahui bahwa dari turunan nama asam karboksilat untuk C1 sampai dengan C5 adalah sebagai berikut. Untuk C1 maka namanya akan diawali dengan kata form. Untuk C2 diawali dengan kata aset, C3 diawali dengan kata propion, dan C4 diawali dengan kata butir. Sedangkan untuk C5 diawali kata valer, dan untuk C6 seterusnya dapat ditemukan pada sumber lain. Kemudian diakhiri dengan kata aldehida yang tergabung dengan awalannya. Contohnya untuk C1 dengan bentuk CH2O maka namanya menjadi formaldehida. Formaldehida juga sering dikenal sebagai formalin. Kemudian untuk C2 maka namanya menjadi asetaldehida. Untuk C3 maka namanya menjadi propionaldehida. Kemudian untuk C4 dalam bentuk tanpa cabang maka namanya menjadi butyraldehida. Sedangkan untuk C4 dalam bentuk dengan ada cabang, karena bentuk yang dihasilkan adalah bentuk iso, maka namanya menjadi isobutyraldehida. Selanjutnya adalah reaksi untuk aldehida. Diawali dari reaksi sintesis atau pembuatannya, di mana aldehida dapat dibentuk atau dibuat dari oksidasi alkohol primer. Jadi apabila terdapat alkohol primer yang dioksidasi maka akan menghasilkan aldehida. Alkohol yang memiliki rumus ROH dalam hal ini akan dioksidasi sehingga menghasilkan sebuah aldehida dengan rumus RCHO dan menghasilkan air. Contohnya adalah apabila metanol atau metil alkohol dioksidasi maka akan terbentuk suatu formaldehida atau formalin dan menghasilkan air. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa terjadi pelepasan dua atom hidrogen, satu atom hidrogen dari atom C dan satu atom hidrogen lagi dari gugus OH. Kemudian dua hidrogen yang dilepas akan bereaksi dengan oksigen membentuk air. Sedangkan sisa dari alkohol yang ditinggalkan oleh hidrogen akan berubah bentuknya menjadi sebuah aldehida, dalam hal ini menjadi formaldehid. Reaksi yang selanjutnya adalah untuk reaksi identifikasi atau reaksi yang membedakan dengan senyawa lain. Biasanya reaksi identifikasi aldehida digunakan untuk membedakan antara aldehida dengan keton. Dan ada dua reaksi yang sangat umum digunakan, yaitu reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Kali ini yang akan kita bahas adalah reaksi antara aldehida dengan reaksi Fehling, di mana aldehida akan bereaksi dengan reaksi Fehling membentuk asam karboksilat dan endapan merah bata dan juga air. Endapan merah bata inilah yang akan menunjukkan bahwa senyawa yang direaksikan adalah suatu aldehida. Jadi aldehida yang memiliki rumus RCHO akan bereaksi dengan reaksi Fehling yang komposisinya terdapat CuO dan ion hidroksida, maka nanti akan dihasilkan asam karboksilat dan endapan merah bata dengan rumus Cu2O dan juga air. Contohnya adalah apabila formaldehida direaksikan dengan reaksi Fehling, maka akan terbentuk asam format.
dan endapan merah bata dan juga air. Kegunaan dari aldehida, secara umum aldehida digunakan dalam bahan baku pembuatan resin sintetik atau damar buatan. Kemudian aldehida juga digunakan sebagai bahan untuk parfum yang berbau manis, sebagai desinfektan, kemudian sebagai bahan pengawet dan bahan baku pembuatan senyawa organik lainnya seperti alkohol. Secara khusus ada beberapa aldehida yang sering digunakan, salah satunya adalah formaldehida atau formalin yang digunakan dalam bahan baku pembuatan damar buatan atau resin sintetik, kemudian digunakan sebagai bahan pengawet untuk spesimen biologi. Namun pada kenyataannya banyak formalin yang disalahgunakan untuk pengawetan bahan-bahan makanan. Kemudian digunakan juga sebagai bahan insektisida dan pembasmi kuman. Kemudian ada juga asetaldehida yang digunakan untuk bahan baku pembuatan damar buatan, kemudian bahan baku pembuatan asam asetat dan juga pembuatan etanol. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.